saudara sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan kitab suci pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 30. Pada hari pentahbisan Bait Allah Yerusalem di musim dingin, Yesus berjalan-jalan di serambi Salomo Bait Allah, dan orang-orang Yahudi berkerumun mengelilingi dia dan berkata, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kalian tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kalian tidak percaya, karena kalian tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selamanya, dan seorang pun takkan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara, itu semua kutipan Injil pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau ingin memahami teks kitab suci hari ini, tidak bisa hanya berdiri dalam teks ini, tapi juga harus dalam konteks yang lain. Yesus telah berbicara tentang roti hidup. Dia adalah roti hidup yang turun dari surga, di mana orang mau makan tubuh serta meminum darahnya akan mencapai hidup yang kekal. Bapa dengan Yesus itu adalah satu, di mana makan dan minum di situ dalam pengertian yaitu menerima, mengimani, dan menghayati karsanya. Juga teks yang lain yang mengatakan Yesus adalah pintu dan gembala. Apabila melalui pintu yang juga dalam tuntunannya itu, domba-domba akan mendapatkan keselamatan, akan terjaga hidupnya, akan mendapat makanan serta minuman. Namun juga Yesus mengatakan, juga termasuk yang pada hari kita dengar, bahwa ada domba di dalam kandangnya dan ada domba di luar kandangnya, yang juga merupakan tanggung jawab dari Yesus itu sendiri. Teks yang kita baca pada hari ini sebetulnya adalah orang-orang yang disebut orang Yahudi, orang-orang Yahudi yang tidak termasuk dalam kandang, yang mempertanyakan kemesiasan Yesus, memohon atau minta kepada Yesus agar terus terang buat menyatakan diri sebagai dia adalah Mesias. Namun Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya." Melalui pekerjaan, melalui pernyataan atau ajaran-ajaran, namun kamu tidak percaya. Namun domba-domba ada dalam kandang itu menerima, mengimani, menghayati. Mereka mendapatkan keselamatan. Keselamatan yang diberikannya, yang juga diberikan oleh Allah kepada mereka, tidak akan pernah bisa hilang. Oleh karena Yesus dengan Bapa merupakan satu kesatuan. Bapak, Ibu, dan saudara semua, semoga kita tetap berada di dalam naungan, dalam kandangnya. Yang kandang sekarang ini bisa dikatakan sebagai ada dalam lingkup gereja yang merupakan tubuh mistik Yesus Kristus di bawah asuhan dari Gembala Agungnya, yaitu pengganti Petrus tidak lain adalah Paus Fransiskus saat ini, yang merupakan pengganti Petrus. Dialah gembala kita, kandangnya adalah
gereja yang Katolik, yang kudus apostolik ini. Lalu juga ada domba-domba tempat lain yang harus diperhatikan. Namun kita tahu dengan juga mengimani bahwa untuk mendapat keselamatan hanya ada satu jalan, yaitu Yesus itu sendiri. Menghayati ajarannya, bukan harus masuk kandang ini, tetapi menghayati ajarannya ada dalam kerajaan Allah, yaitu menghayati keadilan, kebenaran, serta cinta persaudaraan. Semoga kita semua yang ada di kandang ini dengan tekun mendalami, tapi juga mengamalkan, menjadi saksi-saksi kepada orang lain yang bisa kemudian menerimanya, menghayatinya. Mungkin tidak perlu masuk kandang, tetapi menghayatinya agar mereka pun juga ikut terselamatkan. Itu saja yang bisa saya katakan dari teks pada hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga Engkau berkenan untuk mengutus Roh-Mu kepada kami semua yang ada dalam lingkup gereja-Mu. Semoga kami selalu mampu ataupun juga mau mendalami yang Engkau perumpamakan dengan makan tubuh-Mu, minum darah-Mu, yang berarti menerima, mengimani, menghayati ajaran-ajaran-Mu, supaya dengan menghayati apapun yang Kau perintahkan, maka kami tetap bersatu dengan-Mu. Sebagaimana Engkau yang mengatakan, sebagaimana aku melaksanakan perintah Bapa, maka Bapa ada dalam aku. Demikian juga yang melakukan perintahku, maka aku dalam mereka. Aku dan Bapa ada dalam diri mereka. Semoga demikian. Dan juga semoga dengan menerima, mengimani, menghayati ajaran-ajaran-Mu ya Tuhan, kami bisa hidup dengan tenang, hidup dalam damai, dan juga menjadi agen-agen keselamatan bagi yang lain, lebih-lebih di musim wabah corona ini, agar kami mau memperhatikan mereka yang berkekurangan, mereka yang punya permasalahan-permasalahan, sehingga dengan kerjasama dengan yang lain mereka pun juga kemudian ikut terselamatkan, itu ikut terjaga, baik makanan maupun juga minuman mereka, kesehatan mereka, sehingga bisa hidup dengan tenang, menikmati apa yang ada. Soalnya itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya utarakan untuk merenungkan bacaan pada hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.